Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Palang Biru Gombong. Kembali lagi bersama kami di acara Bincang Sehat, bincang-bincang seputar kesehatan. Perkenalkan, saya Sulistyo yang akan menemani sahabat di 30 menit ke depan. Di acara Bincang Sehat kali ini kita akan membahas mengenai mengupas mitos seputar bayi baru lahir, yang tentunya akan ditemani oleh dokter spesialis anak Rumah Sakit Palang Biru Gombong, yaitu Dokter Novita Donawati Damanik, SPA. Selamat siang. Selamat siang, Dok. Apa kabar, Dok? Kabar baik. Baik, Dok ya. Oke, Dok. Kita kan di sini Kabar baik. akan membahas mengupas mitos seputar bayi baru lahir ya, Dok ya. Ini mau dijelaskan dulu atau kita langsung ke mitos dan faktanya, Dok? Enaknya gimana, Dok? Saya jelaskan aja sedikit. Oke. Jadi bayi itu apa istilahnya dalam dokter itu harapan bangsa. Jadi generasi Bang. penerus ini kalau tergantung dari perawatan dari sejak kandungan sampai usia 2 tahun. Jadi bayi baru lahir termasuk ya. Jadi kalau generasinya dari kecil, dari sejak lahir, perawatannya sudah tidak benar, ya kita nggak bisa mengharapkan kedepannya dia akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat dan pintar dan kuat. Jadi memang kita harus mengantisipasi ya segala mitos-mitos yang tidak benar dan membahayakan. Ada juga sih mitos-mitos yang nggak benar tapi nggak membahayakan. Jadi ya, nah yang kayaknya berpengaruh dan membahayakan pertumbuhan bayi baru lahir memang wajib kita kupas sih ya. Gitu ya, Dok. Oke. Itu tentunya bangsa Indonesia ya, Dok ya. Bangsa Indonesia. Coba bangsa. Sebenarnya kan? Iya kan, dari bayi itu harus. Oke, siap ya, Dok. Kita langsung ke mitos dan faktanya ya, Dok ya. Ya. Pertama nih, Dok. Bayi dijemur untuk menghindari sakit kuning tuh, Dok. Nah, itu menarik. Gimana, Dok? Bayi dijemur. Nah, ini paling umum, semua sampai nakes juga banyak beranggapan bahwa menjemur bayi bisa mengobati atau menghilangkan kuningnya. Jadi itu mitos ya. Jadi itu tidak benar. Jadi sebenarnya bayi kuning itu normal. Dari usia 3 sampai 14 hari memang bayi kadang kuning. Dia dikatakan tidak normal kalau sampai jadi tidak bisa netek, terus berat badannya turun, terus terganggu perkembangannya, dia lemes, rewel gitu loh. Jadi itu saatnya kuningnya itu harus diobati. Tapi kalau dibilang dengan menjemur di sinar matahari kuningnya hilang, itu sangat mitos, sangat tidak benar. Jadi kalau kuningnya tidak mengganggu ke pertumbuhan dan aktivitas dan cara minum bayi, sebenarnya orang tua, nenek sekitar bisa tenang saja. Tapi kalau begitu mengganggu, terapinya bukan dijemur dengan sinar matahari, tapi memang harus diperiksa kadar kuningnya. Kalau memang sudah mencapai indikasi untuk disinar, itu sinarnya nggak bisa sinar matahari, tapi sinar lampu khusus di rumah sakit dengan gelombang tertentu. Jadi dia memang dengan alat khusus, tidak bisa dengan sinar matahari. Jadi jangan ujuk-ujuk kuning dijemur. Kita bukan berarti saya bilang menjemur bayi atau memberikan terapi sinar matahari bayi tidak bagus, sangat bagus. Tapi bukan untuk kuning, tapi untuk memperoleh vitamin D. Jadi di jam-jam 9 sampai jam 10 itu juga 15 menit, nggak usah telanjang-telanjang amat lah. Sering tuh sampai ini bayinya kasihan loh, jam 7 pagi matahari baru bersinar, tapi cuaca dingin begini, angin kencang, bayinya telanjang bikin ke matahari begini. Coba bayangkan bayinya menggigil, akhirnya malah bayinya sakit. Kuningnya tetap, sakitnya juga malah nambah. Jadi tolong pada para orang tua, nenek-nenek, yang paling sering tuh tetangga, tolong tekankan tetangga ya. Tolong jangan berasumsi bahwa kalau kuning jemur sinar matahari jam 7 pagi, jadi sangat tidak benar ya, malah berbahaya untuk bayinya. Tetap jemur untuk vitamin D, tapi di atas jam 9 begitu. Kalau tolong itu yang itu ya. Menarik itu, sering ini masih 90%, malah nakes pun masih beranggapan, bidan juga masih beranggapan begitu. Tolong pada ibu bidan juga ya. Jadi tolong dibilangin ke para pasien-pasien kita, rekan-rekan kita,
Kuning tidak bisa hilang dengan dijemur di sinar matahari. Berarti normal ya dok, misalkan bayi itu kuning ya dok ya? Sebenarnya normal, 3 Normal, ya? sampai hari ketiga Iya. sampai hari ke-14 normal. Hmm. Asal tadi berat badannya naik, naiknya Perkembangannya kuat, baik, sebenarnya ya? nggak masalah, iya. Dan misalkan ini nggak bisa diobati dengan cara dijemur ya dok ya? Tidak bisa. Oke, siap dok. Kita lanjut ya dok ya. Ya, silakan. Sekarang ibu tidak boleh makan. Mitos kedua ya? Ya, mitos kedua ini dok, sorry. Mitos kedua itu adalah ibu tidak boleh makan pedas dan minum es karena bisa bikin si anak itu sakit dok. Itu Nah. bisa dok. Itu saya dok. Atau apa dok? Ini juga menarik sekali. Bukan semua sih, sebagian besar Iya. ibu-ibu zaman sekarang yang dengan zaman canggih HP ada Google masih terpengaruh oleh ucapan mertua, orang tua, tetangga bahwa kalau makan pedas itu bikin bayinya mencret, kalau minum es itu bikin bayinya pilek. Itu mitos. Jadi justru kalau ibu baru melahirkan, malah sebenarnya saat hamil ya, banyak makan yang mengandung lemak, protein dan karbohidrat. Lemak dan protein itu kan sangat bagus untuk pertumbuhan otak bayi, untuk pertumbuhan berat badan bayi. Jadi jangan dibatasi, jangan malah habis operasi adanya cuma makan nasi sama sayur. Yang ada jadinya bekas operasinya malah jadi tidak membaik ya. Bisa akhirnya jadi apa ya? Tidak membaik lah. Jadi memang protein. Nah, protein sih kayak ikan itu kan enak disambel ya. Mana enak cuma digoreng gitu. Jadi silakan ibu-ibu mulai sekarang, ayo silakan makan sepuas-puasnya. Minum es krim, katanya bikin bayinya flu. Jadi logikanya begini, itu kan makan sampai perut, ya, terus sampai perut dan nanti akan sari-sari makanannya ke payudara. Sebelum payudara kan dia melalui pembuluh darah ibu. Kalau pembuluh darah ibu pedas, ibunya meninggal loh, yang benar saja. Jadi nggak mungkin yang lewat pembuluh darah pedas. Jadi itu pedas hanya di perut. Demikian juga dingin. Kalau dingin di perut, sebelum ke payudara, pembuluh darah dingin, ya ibunya meninggal loh, pembuluh darahnya dingin. Jadi tidak. Itu hanya semua di perut. Dia akan dinetralkan di perut. Jadi yang dingin jadi hangat sesuai badan, baru nyampe ke ASI, ke payudara. Begitu juga yang pedas. Pedas cuma sampai perut, nanti di pembuluh darah dia hanya berubah menjadi capsaicin, malah bagus untuk daya tahan tubuh ibu loh. Cabai itu loh, mengandung vitamin C tinggi loh itu. Nah, jadi silakan makan sepuasnya. Jadi ibu di sekitaran Gombong dan Kebumen bisa inilah, bisa bilang, wah kata dokter tidak kok, bisa kok saya makan ini, makan sepuasnya semuanya bisa saya makan asal saya sehat gitu ya. Mengandung lemak, protein dan karbohidrat. Baru sayur-sayuran, jangan makan sayur mulu bu. Jadinya bayinya nanti, ingat loh bu, bayi itu pertumbuhan terpesatnya itu dari kandungan sampai usia 2 tahun. Itu tugas ibu loh, memberikan nutrisi yang bagus pada bayinya ya. Jadi mitos. Berarti ibu-ibu sekarang nggak boleh berasumsi seperti itu lagi dong ya? Iya, Nggak jadi boleh. bayinya nutrisi. Malah kasihan ya. Kasihan Makanan, bayinya. makanan. Kasihan ibunya juga kan. Iya ya, nggak bisa makan. Ya enak. Malah enak bapak, ayo dok. Nah, bapak Iya, enak. makan apa? Iya. Gitu ya. Oke dok, terima kasih. Ini kita ke mitos atau fakta yang ketiga ya dok ya. Masalah pijit memijit nih dok. Bayi baru lahir bagus kalau dipijat dok, itu dok. Gimana dok? Nah, ini juga antara mitos dan fakta. Iya. Bayi baru lahir itu sangat baik distimulasi. Stimulasi pijet. Sebenarnya pijet itu bagus, asal yang mijet ibunya atau orang terdekatnya. Jadi pijet itu bukan kayak kuli yang pegel di itu. Apalagi kalau sampai kepalanya ditekan-tekan. Jadi kita sering mendapat kasus bayi perdarahan otak bu, gara-gara ya pijet. Jadi memang pijet oleh orang yang tidak tahu atau terlalu keras yang berbahaya. Tapi pijet berupa kayak pijet, pernah dengar pijet bayi ya bu? Jadi pijet bayi itu bukan, jangan bayangkan bayi pegel terus ditekan-tekan kuat, tidak. Jadi pijet itu tangannya disentuh saja begini. Jadi cuman pijat itu kayak stimulasi bu. Jadi kita memberikan rangsangan, jadi otaknya nih menerima rangsangan itu, jadi itu membuat otaknya berkembang. Jadi tangannya digenggam,
pijet. Jadi cuman maaf contohnya ya. Jadi cuman begini saja. Jadi cuma wow gitu ya. Jadi coba tenang. Jadi bayangkan kalau bayi dikasih ke tukang pijet orang besar dan pijet bayi, jadi itu sangat bahaya. Kalau dengan penuh kasih sayang hanya pijet, jadi bayi tangannya sekujur tubuh, kakinya kalau perlu dengan baby oil, sangat bagus untuk stimulasi. Jadi pijet yang diberikan ke orang lain kurang setuju ya. Tapi kalau pijet oleh ibu, bapak atau nenek orang terdekatnya hanya sekedar menyentuh dari bahu, tangan, perut dielus, paha, kaki digelitikin, tangan disentuh, rangsangan ya. Jadi pijet stimulasi, jadi bukan pijet pegal ya, bedakan. Jadi ini kalau untuk untuk dipijet perlahan-lahan itu sebenarnya boleh ya dok? Bagus sekali. Asal jangan keras-keras ya dok ya. Makanya termasuk saya nggak ingatkan, jadi bayi itu sini suka disarung tanganin, disarung kakiin, katanya takut dingin. Ya silakan aja, tapi sebenarnya kalau di ruangan rumah saya rasa tidak gimana ya, hangat. Jadi tolong sarung tangannya dibuka, tolong sering disentuh tuh lengannya. Dan karena dia memang punya refleks genggam, itu akan menstimulasi kepintaran bayi. Jadi lebih cerdas nanti ke depannya kalau kita sering kasih sebenarnya geliti kaki, geliti tangan gitu loh. Jadi jangan sarungin terus, katanya takut menggores pipinya. Ya biar aja tergores Bu, tapi otaknya juga kan terstimulasi. Nanti kan itu hilang. Masa ininya tergores ini mulus, ini juga jadi gak terstimulasi ya. Jadi nggak apa-apa, lepaskan sarung tangannya sesekali atau pas dingin banget ya kasih lagi, tapi pas buka, jangan ditutup terus jadi kayak nyilu, jadi nggak ada perkembangan gitu loh ya. Oke dok, kita lanjut yang mitos atau fakta yang keempat ya dok ya. Bayi harus pakai gurita supaya tidak masuk angin nih dok. Tumbung perutnya ya, ini lagi satu nih, ini masih ini gimana ya dok? Bener atau enggak dok? Jadi bayi itu beda perutnya dengan kita. Perut bayi itu memang kayak agak besar ya, kayak perut kodok lah. Jadi kalau kita kan perutnya rata gitu ya, dia kayak perut kodok. Jadi fungsinya dua, memang untuk tempat minum sama nafas. Bayi itu kalau ibu perhatikan, ya bapak perhatikan, itu nafasnya pakai perut. Bayangin kalau dibebat, dia udah minum, mau nafas lagi, akhirnya bayinya jadi agak gimana ya? Kayak itu loh, kayak anak gadis yang disuruh langsing itu loh, dibebat perutnya. Kita nggak pengen bayinya kurus, kita malah pengen bayinya itu gendut, montok ya. Jadi tidak bagus itu pakai gurita itu. Kalau memang masalah takut kena dingin, saya rasa bapak ibu pasti pintar lah, nggak mungkin meletakkan bayinya di luar rumah, pasti di kamar yang hangat dan diselimuti ya, atau di bedong longgar, jangan di bedong ketat ya. Jadi saya rasa tidak boleh pakai gurita, karena tadi juga itu akan merangsang bayi memang sering gumoh, tapi dengan ada gurita karena dia engap, jadi dia lebih sering frekuensi gumohnya juga lebih sering. Ya. Kalau guritanya itu nggak terlalu kencang gimana dok? Boleh dok? Sebenarnya kan dia habis itu kan ada bedongnya atau bedong saja, ya, sudah cukup. Tidak perlu gurita lah. Ya. Dok. Kalau memang takut banget, ya pakai kaos dalam. Iya. Ya kan, jadi dia ini toh. Oke, saya mau ngingetin ke audiennya dok ya. Untuk audien yang ingin bertanya mengenai mengupas mitos seputar bayi atau apa saja, silakan tulis di kolom komentar ya. Yang nantinya akan langsung dijawab sama dokter Nogita ya. Dan ada voucher hadiah untuk audien yang beruntung ya, jangan lupa itu ada voucher hadiah untuk audien yang beruntung. Kita lanjut ya dok ya, ke mitos atau faktanya dok kelima nih mengenai ASI nih dok. Jika seorang ibu mempunyai air ASI yang bening, ASI yang bening tidak bagus untuk bayi karena bisa membuat masuk angin nih dok. Gimana dok? Itu ada mitos kayak gitu ya? Ada. Ada dok. Jadi memang ibu melahirkan, apalagi gua ibu pertama ya, punya anak pertama itu penuh dengan kecemasan nih Pak. Jadi dia sering dengar dari sini, malah jadi pusing. Ya bahkan udah masuk akal bisa diterima. Jadinya diterima. Baru lahiran, dapat masukan sini supaya terima. Jadi saya menegaskan. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu denger ini ya. Jadi itu kalau yang bening itu tuh
kolostrum, sangat baik untuk daya tahan tubuh bayi. Jadi yang bening, jadi sangat baik. Jadi memang justru harus diberikan gitu loh. Itu adalah ASI pertama biasanya yang bening itu kolostrum. Kalau ibu nanti searching kolostrum, nanti kan keluar fungsi-fungsinya, daya tahan tubuh, untuk kecerdasan, untuk nutrisi, terutama untuk daya tahan tubuh. Ya, jadi itu tidak bikin masuk angin. Nah, satu lagi juga sering tuh, nanti ibunya pergi, ya kan? Pergi entah kemana sebentar atau mungkin jalan-jalan shopping gitu ya, ninggalin bayi. Terus dia nanti ada yang bilang itu asinya basi, dibuang dulu. Tidak ya, karena kemarin itulah enaknya asi. Asi itu kemasannya menarik, baik untuk bapak-bapak maupun untuk bayinya. Tidak bikin basi. Setuju kan? Setuju dong. Kemasannya menarik ya. Nah, jadi itulah sedemikian sempurnanya ciptaan Tuhan. Jadi wadahnya itu sudah tidak mungkin bikin asinya basi. Jadi bisa ibu dari manapun bersihkan asinya, payudara saya tidak perlu mengeluarkan asinya ya, itu sudah bisa langsung diberikan, tidak basi. Itu juga satu mitos itu. Ya. Ini kita sudah dibahas. Oke, siap. Jadi itu ASI yang bening itu malah yang bagus ya, Dok ya. Bagus. Ini aku akan membahas ini, Dok. Memang kemasan ASI itu paling menarik untuk ayahnya, Dok. Bayinya. Oh, ayahnya itu ya. Lanjut. Oke. Ya. Oke, lanjut ya, Dok ya. Mitos yang selanjutnya itu mitos atau fakta yang selanjutnya nih, Dok, mengenai ASI dan susu botol. Bayi yang disusui memiliki ikatan yang lebih dekat dengan ibunya daripada yang diberi susu botol. Ini gimana, Dok? Benar nggak? Nah, itu benar sekali. Memang kan ASI itu pokoknya kalau dibandingkan ya ASI dan susu formula jauh sekali, ribu lah. Jadi kalau bisa memang bayi memperoleh haknya, yaitu air susu ibu, bukan air susu sapi. Jadi susu ibu, dan dengan menetekkan langsung ya, walaupun kadang-kadang saya juga menghargai ibu-ibu yang tidak mampu menetek langsung, hanya memerah terus langsung lewat botol, tapi dengan perlekatan langsung, bayi langsung menetek ke ibu, itu memang bikin ikatan antara ibu dan anaknya ya lebih erat, tapi tidak berarti yang tidak menetek ikatan tetap erat, cuman secara sains, secara ilmu, secara fakta ya, kalau ibunya memandang bayinya itu dia akan mengeluarkan hormon, dan diisap putingnya dia akan mengeluarkan hormon oksitosin namanya, itu malah makin bikin ASI berlimpah. Jadi memang berhubungan gitu loh. Kalau ditetein langsung itu hormonnya keluar, malah ASI-nya jadi makin banyak gitu loh. Kalau dia dengan kan ada ASI yang diperas itu, bikin botol, nah itu memang jadinya nanti lama-lama susu ASI-nya itu lebih berkurang karena nggak ada rangsangan langsung. Apalagi tidak ASI, apalagi hanya susu formula. Jadi tapi ya saya tetap hidup ini pilihan. Kan ada beberapa faktor yang bikin ibu tidak bisa langsung menetein ibunya. Kita juga harus menghargai. Ya, kita juga harus menghargai para ibu yang itu. Cuma begini lagi, satu lagi, ini menariknya, ada ibu dia ngasih susu ibu, terus ngasih susu botol pada saat senggangnya, terus habis itu bayinya setiap netek nangis, ibunya menganggap ASI-nya kurang. Salah buat ibu-ibu ya. Jadi kenapa bayinya nangis? Karena puting botol itu gede, puting ibunya kecil, ya dia pasti memilih puting botol. Itulah yang namanya bingung puting. Jadi dia jadinya nangis karena minta maunya puting botol yang gede itu mana gitu loh. Jadi mohon kalau bayinya begitu, tolong botolnya disingkirkan, karena ibu akan kalah kalau mau bersaing dengan puting botol. Jadi singkirkan botolnya. Nanti kan ASI saya kurang. Kalau ibu nggak pede, silakan kasih susu formula, dikasih pakai pipet. Ya, kan pipet kasih sampai mulut, jadi tidak ada saingan puting ibunya. Jadi bisa nanti lama-lama bayinya menyesuaikan lagi, tidak nangis lagi nanti mencari puting botol itu gitu loh. Ya, dan mudah-mudahan nanti kalau dia fokus menetei puting ibunya nanti akan membesar sama dengan puting botol. Pada saat itulah bisa dikenalkan lagi pada saat sudah putingnya besar itu gitu ya. Jadi
itu masalah perlekatan benar, memang Benar lebih ya, lekat ya. ya. Berarti jangan coba-coba bersaing dengan puting botol ya dok. Nanti bisa bikin puting. Oke dok, ini ada yang bertanya nih dok dari audien dok. Ya boleh. Dari Mari. Andina Dwi. Dok, perlu nggak sebenarnya bayi dipakai minyak telon atau minyak kayu putih atau minyak-minyak lainnya dok? Oh, Gimana nih dok? Ini pertanyaan menarik dari Ibu Andina. Ibu Andina Ya, Dwi. makasih Ibu Andina pertanyaannya. Jadi bayi itu hidungnya peka mencari bau ASI. Jadi sebenarnya tidak perlu minyak-minyak telon sama ini. Kalaupun minyak paling baby oil yang tidak menyengat. Karena hidung bayi itu menghidu mencari bau ASI sebenarnya. Pada saat inisiasi menyusui dini terbukti bayi itu menggunakan hidungnya mencari sumber ASI. Jadi kalau sudah ada minyak telon, dia akan menurut saya sedikit mengganggu sensenya untuk mencium ASI ibunya kalau menetek. Ya, jadi sebenarnya kan nanti nggak hangat. Sebenarnya dengan adanya bedong dan selimut dengan segala saya rasa bayi sudah cukup hangat. Jadi pede aja, tidak perlu mengasih segala minyak-minyakan, apalagi bedak. Bedak sudah sangat tidak dianjurkan sambil bisa bikin alergi saluran nafas. Kan itu kayak debu Bu. Wangi-wangiannya juga mengganggu ke bayi. Saya malah juga tidak menganjurkan pewangi baju ya, yang menyengat itu karena bayi yang kembali ke alam aja Bu, yang seiniannya aja. Jadi menurut saya tidak perlu. Cuman kan kadang-kadang masalah keyakinan, wah nggak enak kalau bayi nggak bau ya. Jadi karena tidak berbahaya sampai bagi bayi, saya rasa saya menghargai pendapat jadi ya monggo. Tapi kalau saran saya sih sebaiknya tidak perlu sebenarnya. Nggak perlu ya dok. Cukup mencium bau tubuh ibunya saja, dia sudah enak dia. Nah dia tidak inilah. Ya. Oke dok. Menarik pertanyaan. Makasih pertanyaannya Bu ya. Oke, kita lanjut ke mitos dan faktanya ya dok ya. Dok, kita tahu pisang memiliki karbohidrat dan vitamin A yang baik ya dok ya, cukup baik ya. Bayi boleh diberi pisang agar cepat besar itu gimana dok? Bayi baru lahir? Iya ya, sekitar baru lahir sekitar 6 bulan kali ya. 6 bulan? Baru lahir sampai 6 bulan mungkin dok. Jadi bayi itu kalau baru lahir usia 0 sampai 6 bulan, apalagi prematur, itu ususnya belum cukup matang untuk makanan padat. Makanya diberikan ASI ibunya pertama. Kalau nggak bisa ya yang mirip-mirip ASI ya susu formula. Jadi masih bisa dia cair Bu, susu itu cairan. Kalau dikasih yang langsung padat gitu, apalagi langsung manis, kita sering dapat kasus ususnya malah jadi bermasalah. Itulah terdengar usus berlipat lah, usus kecekik lah. Jadi sangat berbahaya memberikan makanan padat pada bayi di bawah usia 6 bulan. Apalagi di bawah 3 bulan ya. Jadi sangat-sangat berbahaya, jadi tidak ada gunanya dan tidak ada juga fungsi nutrisinya. Ibunya aja yang makan pisang ya. Ibunya ya dok? Iya, ibunya aja. Berarti nggak dijanjurkan. Sangat-sangat berbahaya. Berbahaya. Jadi itu jangan ya. Oh kan nangis-nangis gara-gara relasi, bukan. Dia berarti nangisnya mungkin pokoknya atau tidak nyaman atau bingung puting tadi. Jadi bukan karena lapar, sakitan entah apa, tapi bukan karena minta pisang. Ya, bukan. Oke, sangat berbahaya. Oh ini ada yang dari audien yang bertanya lagi nih dok. Silakan. HD Reni 99 dok. Oh, Hidreni. Hidreni ya. Ya, Ibu Hidreni ya. Hidreni. Dok, nanya dong, katanya bayi baru lahir harus dibedong. Kalau nggak dibedong, apa benar nanti jalannya ngangkang atau gimana gitu? Sebenarnya bedong itu fungsinya untuk apa sih dok? Terima kasih nih dok. Ya, makasih pertanyaannya Bu Hidreni. Nah ini menarik juga nih soal bedong ya. Secara bayi adalah bayi, makanya dibedong. Kalau durian baru dibelah. Iya. Dari. dok. Jadi bedong itu sebenarnya tujuannya menghangatkan bayi, karena bayi memang harus kita akui belum mempunyai sistem penghangat tubuh yang kayak kita gitu. Jadi dia perlu dihangatkan, jauhi dari angin, selimutin, ciptakan suasana yang tidak dingin lah, gitu kan? Pokoknya bikin dia kedinginan. Jadi justru dianjurkan bedongnya itu bedong longgar Bu. Justru kalau bedong ketat itu yang bikin bergeser tulang panggulnya kemungkinan. Jadi justru sebaiknya
bikinlah bedong, itu kan ada pakai kain itu ya, Iya. tapi longgar ya, Bu. Jangan sampai ada itu sampai diikat baju. Saya pas bukanya meriksa, bukanya susah. Jadi bedong gunanya untuk menghangatkan, tapi nggak boleh yang ketat-ketat gitu. Malah kalau sebaiknya bayinya pakai baju, selimut saja begitu, ya. Atau bedong aja begitu, jangan sampai diikat, kayak bungkus lemper, jangan, ya. Terlalu ketat, karena bayi juga perlu gerak loh, Bu. Itu sebenarnya bayi kakinya itu bukan lurus loh, Bu. Bayi itu kakinya cenderung tekuk, terus gerak-gerak. Itu adalah olahraganya dia, malah bagus. Jadi saya malah nggak terlalu yang bedong sampai kakinya tong gitu loh. Justru bedong itu agak begini kakinya ya. Nah begitu. Cuma diperagakan kaki bayi bisa. Nggak bisa dong. Nggak bisa ya sudah. Sudah lupa. Aku pakai rok soalnya. Kalau aku pakai rok bahaya. Bahaya Lanjut. dong ya. Oke. Terima kasih ya Bu pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus nih, memang ini juga mitos ini, mitos. Mitos ya dok ya. Mitos yang sering terjadi di masyarakat. Oke, dilanjut nih dok dari pertanyaan dari Ririn Siselindri. Oh iya, Bu Ririn. Dok, Ya. kalau bayi udah mulai mengangkat kaki saat terlentang, bahkan sampai masukkan jempolnya ke kakinya ke mulut tuh dok. Itu kan mitos, jadi lama jalan. Nah, menurut dokter itu ngaruh nggak sih dok? Oh iya. Ini ke kaki jempolnya ke mulut. Jadi wah itu bayinya kayaknya calon pemain sirkus ya Bu ya. Ibu apa namanya? Ririn. Ibu Ririn ya, bayinya bagus. Jadi bayi itu elastis kakinya, tangannya juga. Jadi dia bisa suka sampai itu. Itu olahraganya Bu. Itu malah bayinya pintar itu. Jadi kalau itu nanti susah jalan, itu mitos banget. Mitos, ya. Gak usah didengerin. Terus biarin aja dia bereksplor, mau kakinya masuk ke diisap gak apa-apa, tengkurap segala macam. Biarkan dia eksplor. Paling dijaga aja. Jadi itu sangat mitos. Jadi yang bilang itu nanti bisa Ibu Ririn terangkan. Mitos ya. Makasih Ibu Ririn. Oke, lanjut nih dok, banyak banget yang nih dok yang tanya. Dari Fajar Minur, dok, apakah bayi boleh mandi seminggu 2 kali saja? Tidak perlu setiap hari, seminggu 2 kali saja nih dok. Ini pertanyaan menarik juga. Bayi itu sampai usia 30 hari memang harus kita jaga kehangatannya. Tapi juga ada ibu-ibu risih, harus jaga juga kebersihannya. Kita main di antara ini ya. Saya mendukung ibu apa? Fajar Minur Ibu ini. Fajar memandikan Bapak atau bayinya ibu? 2 kali seminggu. Toh bayi nggak bau ketek kok, keringatnya tidak bau, malah enak baunya kan Bu ya. Jadi silahkan kalau ibu memandikan bayinya 2 kali seminggu tidak masalah. Paling disekai ya, silahkan aja. Terus yang penting jaga kehangatannya. Kalau bisa ibu kalau punya bayi punya termometer, pastikan suhu bayi ibu Anda 36,5 sampai 37,4. Itu suhu normal. Jangan di bawah 36,5, itu dia kedinginan. Di atas 37,5 itu dia agak-agak demam, agak-agak kehangatan. Jadi itu aja Bu sebenarnya. Jaga kehangatan. Jadi demi untuk saking mau jaga kehangatan, ibu mau mandikan 2 kali seminggu, silakan. Tapi ada juga ibu yang risih kalau bayinya nggak mandi, silakan. Nah ini menarik, saya juga tadi sudah bahas. Silakan mandiin, cuma jangan jam 6 pagi juga ibu, dingin banget di situ. Jadi mandinya di atas jam 8, di bawah jam 4 sore. Ya, jangan mandinya malam, jangan mandinya kepagian. 2 kali sehari boleh saja, nggak masalah. Ya, jadi itu monggo balik ke ibu masing-masing. Mau mandiin 2 kali seminggu atau sebulan itu nggak mandi, tidak masalah juga, Bu. Tidak masalah juga. Asal yang penting jaga kebersihannya, jaga kehangatannya. Itu intinya. Ya, mandi 2 kali seminggu oke, mandi 2 kali sehari oke, tapi lihat jamnya. Jangan dulu saya pernah tuh mandinya jam 6 pagi, terus habis itu jam 7 dijemur telanjang. Wah itu saya keberatan. Bayinya kedinginan, ibu-ibu bisa sakit ya. Jadi jaga kehangatan bayi ibu 2 kali seminggu, oke, nggak ada masalah. Silakan. Ibu Fajar ya. Oke, berarti nggak apa-apa ya dok mau mandi mandinya setiap hari, mau 2 kali seminggu, mau Ibunya sebulan. aja yang mandi teratur biar suami senang. Yang penting suhunya 36,5 sampai 37,4. 37,4. Masih suhu normal. Dokter, ini kan waktunya sudah 30 menit. Iya makanya, ini masih Lanjut. masih banyak pertanyaan, gimana? Lanjut nggak apa-apa? Oke siap dok. Ini ada, nggak apa-apa lanjut ya dok ya. Oke, dari HN Hera, siang dok. Apakah bayi baru lahir lebih baik ditidurkan tanpa bantal? Hari Ibu Hera ya. Ibu Hera, makasih pertanyaannya. Ya, bayi tidak perlu ditidurkan dengan bantal, nanti dia jadi lurus posisinya. Dan nanti bayi itu dia akan menggerakkan lehernya sendiri.
dia mau posisi begini tidur, posisi begini. Iya. Nah, kalau ada bantal itu menghalangi gerakannya. Jadi saya sebaiknya di alas lembut, tapi ya bayinya tidak usah pakai bantal. Nanti kadang-kadang dia juga usia 2 bulan kan latihan miring tuh, tiba-tiba dia akan miring, tengkurap segala macam. Bantal kadang-kadang menurut saya menghalangi. Jadi memang sebaiknya tidak usah pakai bantal. Tapi ada lagi ibu kan punya paham nih. Jadi ini bukan suatu suatu harus mutlak gitu Bu ya. Jadi enggak, nanti nggak enak kalau nggak pakai bantal. Monggo tetap pakai bantal juga. Tapi kalau saya cenderung lebih ke tim yang gak usah pakai bantal biar bayinya lebih bebas pada saat tidur. Mau gerak ke sini, mau. Karena kadang-kadang ada bayi itu ininya tersumbat kadang, mungkin karena alergi atau karena otot itunya apa istilah laryngomalacia. Coba ibu nanti searching, agak lemah. Jadi kalau dia ketekuk malah jadi napasnya agak ini. Jadi dia harus tidur begini, baru dia lurus napasnya enak. Nah kalau ada bantal susah. Kalau nggak ada bantal dia bisa meregangkan lehernya sebebas-bebasnya dia, jadi tidurnya lebih enak. Jadi kalau ada bayi ibu lehernya tidur sampai begini, nah itu dia lagi mau cari napas yang enak. Jadi tidak masalah, nggak usah takut ya. Oke? Jadi ini pertanyaan yang bagus dari ibu. Vera. Berarti nggak apa-apa ya dok, pakai lebih bantal. bagus Cuma dianjurkan pakai bantal. tanpa bantal. Dianjurkan tanpa bantal. Tapi kalau pakai bantal belum terlalu bahaya sih ya. Jadi monggo. Ya. Lanjut nih dok, dari Wijaya Mon 27 dok. Kalau misal bayi yang sudah punya pola, misal sudah bisa tengkurap atau merangkak, guling-guling, bolak-balik, kemungkinan kan ada rasa lelah di badan. Bagaimana cara mengatasinya dok? Atau tetap hanya dengan pijat stimulasi saja? Oh, tenang Bu. Gimana dok? Bayi itu pintar loh Bu. Dia gerak-gerak itu dia nggak pegal. Nggak kayak kita yang udah tua ini Bu. Kalau gerak-gerak dikit langsung lewatinya kambuh. Tidak. Jadi bayi itu aktivitasnya tuh giling-giling, dia tidak lelah, dia tidak pegal. Ibu nggak usah takut. Jadi tidak perlu dipijat. Untuk pijat pegal tadi itu kayak kuli itu. Jadi tetap pijat stimulasi. Bayi tidak pernah. Jadi bayi itu gampang. Kalau dia lelah dia nggak mau banyak pola. Kalau dia lagi semangat dia akan banyak pola dan tidak akan pegal. Ya Bu ya. Jadi nggak usah takut. Nggak kayak kita, karena kita sudah tua, sudah selesai nunggu, dikit-dikit pegal, perlu pijit. Kalau bayi tidak. Itu malah cara dia supaya explore, berkembang, mengembangkan otak dan sarafnya malah. Jadi ibu tidak usah takut bayi yang habis berpola itu tadi pegal gitu ya. Lagian dia nggak sampai kerja berat sampai ngangkat-ngangkat apa gitu, enggak kok Bu. Dia itu kayak olahraga itu, malah melancarkan darahnya dan tidak pegal. Ibu ya. Nah makasih loh pertanyaannya. Dari Wijayanto tadi. Ibu Wijayanto ya. Sekarang dari Winnie Astriana, dok, bagaimana mengatasi anak yang malnutrisi dok? Nah ini menarik. Malnutrisi umur berapa dulu? Gak disebutin di sini. Ibu ini, nah malnutrisi ini begini, harus tahu dulu beratnya berapa, umurnya berapa, nanti baru dilapor ke puskesmas. Jadi sebenarnya yang menentukan anak ini malnutrisi atau tidak adalah orang kesehatan, tidak bisa orang awam. Nanti kita punya grafiknya, dia udah masuk malnutrisi atau stunting. Kalau malnutrisi, laporkan ke dinas akan punya ininya Bu, punya programnya. Malah ada bantuan dari pemerintah juga untuk susu atau apanya. Jadi umur 1 tahun. Umur 1 tahun makanya beratnya berapa? Nah, beratnya berapa? Jadi yang menentukan itu malnutrisi atau enggak. Nah, tapi kalau kurang gizi, mungkin tampak kurus belum tentu malnutrisi loh Bu. Malnutrisi berarti gizi buruk ya. Gini caranya Bu, kalau kurang gizi, saya paling suka gizi pada anak ya. Anak 1 tahun tampak kurus, nah itu berarti kurang makan. Kenapa kurang makan? Kan ibunya ngasih makan. Berarti dia nggak seneng sama apa yang dikasih ibunya. Ibunya pengen dia makan nasi sama sayur bening sama tempe. Dia pengen makan mie. Ya udah. Mungkin menurut ibunya, mie itu kan pantang. Enggak loh ibu-ibu ya. Mie goreng, nasi goreng, bakso, segala ayam goreng. Enggak sebut merek-merek ya. Itu baik saja untuk anak ibu ya. Jadi tidak bikin kolesterol. Justru kolesterol, kalau ibu takut kolesterol ya, kolesterol sangat baik untuk anak. Kolesterol bahayanya sama kita, bikin kita stroke, sampai anak-anak bikin bertumbuh. Jadi berikan pada anak makanan yang seenak-enaknya, selemak-lemaknya, tapi baru masak. Jadi
Ini nanti kita menarik loh Bu, itu tentang malnutrisi itu tadi. Nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut Bu ya. Atau bisa nanti di komen, nanti saya bahas. Dari terhadap berat badannya 7,5. Nah, ini gizi kurang, belum gizi ini. Nah, saya yakin anak ini menyusui. Saya mau bilang juga soal menyusui ini. Menetek di saat yang tidak tepat, itu bikin dia tidak mau makan. Jadi kalau memang anak ini menetek, coba ibunya cuma dibatasi neteknya cuma malam. Ya, sampai sore makan aja, terus makannya itu yang enak-enak Bu. ASI itu gurih, tiba-tiba dapat makanannya yang hambar nasi putih, saya bening tempe, siapa yang mau? Coba kasih mie deh, pasti mau. Beli mie di itu deh, di tempat yang baru masak pasti mau, ya. Jadi ini perlu konsul loh ini. Kalau bisa Bu ketemu saya akan lebih bagus lagi kita bahas, ini menarik loh ini. Saya tertarik dengan anak ini biar kita naikkan beratnya. Biasanya sih kita cari dulu masalahnya apa. Saya yakinnya meneteknya tidak terjadwal, jadi tabrakan sama makan, jadi nggak mau makan. Terus makanannya mungkin tidak enak. Terus ada hubungannya juga dengan pakai pampers. Jadi kita mau bahas, saya pengen sekali ketemu sama anak ini. Boleh ya Bu ya? Konsul ke saya ya, ketemu ya. Dokter, ternyata nih nggak hanya ada yang tanya, ternyata ada yang muji nih dok, muji dokter. Apa katanya? Dari Ririn, dokter keren, dokter cantik tuh, dok. Mantap. Nggak cuma dari Ririn dok, dari Nick Harry nih dok, dokter anakku nih, dokter lucunan baik hati. Tadi dulu, tunggu dok, ada lagi dok. Dan betah-betah. Dari Wasti, dokter Novita adalah dokter anak-anak saya. Makasih udah jadi dokter yang baik. Iya. Makasih, walaupun ibu pasti pernah saya bentak karena saking gemesnya saya, tapi makasih ya Bu ya. Ya, pasti kalau ketemu saya pasti tahu lah. Jangan nangis. Tisu. Ya, lanjut. Oke, lanjut ya dok ya. Oke, dari Nirma Cindy dok, dokter Novita mau tanya soal speed delay pada anak, bagaimana tanda dan harus seperti apa ya dok? Terima kasih. Usia 18 bulan itu harusnya, atau bukan, dari usia 6 bulan kan dia harusnya sudah menggumam, babing ya, itu. Nah, itu kalau usia 6 bulan atau apa belum ada, itu udah mulai curiga, jangan-jangan ada gangguan di telinganya. Itu makanya ada gunanya yang kerincing-kerincing itu loh. Jadi dari usia 4 bulan, 3 bulan itu di belakang kepala bayi itu udah bisa dibunyiin kalau dia melihat telinganya bagus. Tapi kalau dia dikerincingin dia, nah, jadi salah satu fungsi tes pendengaran itu pakai kerincingan dulu. Sekarang nggak ada ya, anak pakai Masih ada dok, masih ya. Jadi bukan kerincing di depan matanya ya Bu, jadi dari belakang dia nggak lihat, dikerincingin di sini di puncak kepala. Nah, kalau bayi yang pendengarannya bagus, dia akan berusaha mencari. Kalau dia tenang-tenang aja, nah, ibunya bisa curiga nih. Waduh, jangan-jangan ada gangguan nih. Nah, lagi-lagi konsul ke dokter. Ya. Terus dia tuh kalau masalah sesudah, nah, setahun dia kan harusnya udah bisa meniru satu suku kata nih, kayak papa, mama, mbah gitu ya. Nah, gitu kan, ikut tapi satu suku kata, bukan satu kata pun. Nah, kalau itu belum, nah ibu lebih waspada, sudah bisa mulai di stimulasi, dan ada satu lagi, dan sekarang kan musim HP ya, itu juga salah satu penyebab anak-anak terlambat bicara. Ya ibu, jadi tolong kalau sudah mulai ada gangguan-gangguan gitu, HP-nya dilepas biar dia bisa stimulasi ya. Usia 18 bulan harus sudah bisa satu suku kata, mama, papa, mimi, gitu harus. Nah, kalau belum, sudah bisa segera konsul. Masalahnya apa? Apakah di rumah ada bilingual atau dua bahasa? Karena kalau bahasa dua, anak bingung jadi bisa ngomong, atau dia kebanyakan gadget juga jadi nggak ada stimulasi, atau yang tadi kurang stimulasi. Nanti bisa kita lihat. Usia 2 tahun sama sekali tidak bisa ngomong satu kata, itu perlu diterapi. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu dia, perlu bukan diterapi, diperiksa lagi. Jangan-jangan ada gangguan pendengaran dulu. Pokoknya kita periksa dulu apa sih penyebabnya, baru diterapi. Ya, ini menarik juga ini gangguan pendengaran ya. Banyak ya, jadi dari satu terus berkembang ya. Makasih ya Bu pertanyaannya. Dari ini masih ini. Ibu Sekarang ya. dari Yulianto, dokter, ketika ibu sedang kurang sehat, istrinya nih dok, apakah berpengaruh pada ASI? Terus apakah ASI tetap harus diberikan? Apa bagaimana dokter? Kurang sehat ini luas. Kalau hanya sekedar demam, pegal, letih lesu, saya rasa sehat saja Pak, tidak ada masalah. Tapi kalau terkena penyakit yang lebih berat seperti kanker dan benda berkanker, memang itu tidak bisa. Jadi selain memang
efek obat kanker pada ASI tidak boleh. Tapi di luar itu saya rasa kalau hanya sekedar demam aja, pegal letih lesu sama penyakit biasa lah ya. Gak apa-apa ya dok ya, dikasihkan saja ya. Dikasihkan saja Pak, tidak masalah, nggak bikin jadi ketularan, tidak ada di menyebabkan penularan lewat ASI ya Pak ya. Nah paling ini ada satu lagi, kalau penyakit TBC, nah tetap bisa menyusui, cuma paling ibunya minum obat, terus pakai masker pada saat menyusui bayinya. Ini juga menarik nih, ada lagi nanti subnya pembahasan ibu-ibu sakit, penyakit apa yang menarik sekali, jadi luas ya. Saya senang, terima kasih ya Bu pertanyaannya. Lanjut nih dok, dari Suko Pangestuti 82. Halo Ibu Suko. Untuk memulai MPASI, apakah harus tepat 6 bulan dok? Nah ini pertanyaan bagus. Semua pertanyaan bagus banget. MPASI itu makanan itu ya dok? Tambah makanan pendamping ASI. Jadi sebaiknya dari penelitian nih Ibu, kematangan usus bayi memang pada usia 6 bulan sudah diteliti. Dia baru siap menerima makanan padat. Jadi memang sebaiknya pada usia 6 bulan. Tapi kita nggak kaku. Ada juga yang bisa dimulai dari 4 bulan. Kenapa? Satu, berat badannya tidak naik hanya dengan ASI atau susu formula, atau dia mulai apa ya? Ada sih ininya gerakan motorik dia mulai kayak berdecap-decap, terus kayak ngiler gitu loh, lihat yang sebelahnya dan sudah bisa menegakkan leher, didudukan sudah bisa. Ada 4 bulan memang yang lebih cepat perkembangannya, terus sudah bisa mengambil dengan mulutnya gitu ke sendok. Saya rasa sudah bisa dimulai sih dari usia 4 bulan, tapi sebaiknya memang dari usia 6 bulan. Kalau berat badannya tercapai, kenapa mesti buru-buru Bu? Saya malah lebih suka dia dimulai dari usia 6 bulan. Tapi kalau berat badannya memang tidak terkejar dengan ASI dan susu formula, boleh kita coba dengan MPASI tapi yang aman dan tidak membahayakan sistem pencernaan bayi. Jadi saya mau nerangkan nih tentang MPASI. Jadi ada kan boro-boro langsung dikasih pisang gitu. Sebaiknya jangan langsung makanan padat begitu. Jadi seminggu itu coba kasih bubur susu yang misalnya ASI 100 cc, tepung beras 1 sendok. Jadi kayak bubur susu, kayak cair tapi ada padatnya 2 hari. Terus 2 hari lagi ASI 100 cc atau susu formula 100 cc sesuai dengan anak ini selama ini minum ASI atau susu formula. Mulai naikkan kepadatannya tepung beras 2 sendok gitu loh. Kalau nggak tepung beras, itu yang sereal itu loh, sereal kan. Terus 2 hari lagi 3 sendok, itu terus sampai 6 sendok, itu setahu saya baru bisa terbentuk kayak bubur sumsumnya itu. Jadi jangan jujuk pisang gitu loh, jujuk-jujuk langsung bubur padat gitu. Jadi pelan-pelan Bu ya, biar bayinya nanti yang belerang bebelan lah, diare lah. Jadi bisa kita cegah itu ya. Jadi ada peralihannya. Itu sebenarnya topiknya beda lagi sebenarnya. Kalau bisa coba lagi, memang menarik sih. Kasih Bu pertanyaannya. Lanjut ya dok ya. Lanjut. Dari Wasti, dok, anak saya 3 tahun, berat badan 12 kilo, normalkah dok? Kalau usia 3 tahun itu sebaiknya beratnya 15 kilo, termasuk kecil, tapi mungkin dia ngikut ayah ibunya, mungkin pendek, tingginya mungkin kadang-kadang tergantung tinggi juga. Kayak saya pendek, ya? Saya pendek, jadi karena ayah ibu saya juga pendek, jadi itu memang harus diukur dulu Bu tingginya ke badannya. Tapi relatif memang kalau tingginya sesuai rata-rata anak usia 3 tahun biasanya beratnya 15 kiloan, jadi agak kecil. Nah ini saran saya dari saya aja nih ya, kalau memang tampak kecil efektifkan lagi dimakannya Bu. Nah lagi-lagi ini mitos, jadi kalau sama orang dewasa makan sehat tuh sayur enggak Bu. Kalau pada anak dengan berat badan kecil, makanan yang bagus itu lemak dan protein. Jadi nasi goreng, mie goreng, ayam goreng lagi, bakso, ibunya makan sayur bening, dia tidak makan yang begitu, yang lemak-lemak ya, biar ngejar berat badannya, syukur-syukur juga ngejar tingginya ya. Karena anak 0 sampai 15 tahun itu boleh makan kolesterol Bu, boleh makan gorengan. Ibunya yang nggak boleh, jangan ibunya sirik, jadi dilarang juga anaknya, suruh makan sayur. Sayur itu sehat untuk kita yang sudah tua-tua ini Bu. Kalau anak-anak sehat, tapi kalau sedikit saja, tetap lebih banyak di makanan berlemak Ibu ya, nasi goreng, ya lagi-lagi mie goreng, pokoknya protein, lemak, karbohidrat ya. Nah, saya sebaiknya sih anak ibu di antropometri Bu, diukur tingginya, baru nanti kita lihat, diukur tinggi ibunya, tinggi ayahnya, nanti kita lihat apakah sesuai perkembangannya ya. Makasih Bu pertanyaannya.
Lanjut ya dok, Lanjut. dari Winnie Astriana, pengen ketemu dokter. Oh ya. Ya udah segera ke rumah sakit, nanti kita konsultasi ya. Lanjut Lanjut. dari Nick Harry, betul kemarin anak saya habis konsultasi. Anak saya 16 bulan, berat badan 7 kilo ke dokter Novita. Besok kita ketemu lagi ya dok. Oh iya. Masih ingat? Masih ingat. Nah, ibu apa? Dari Ibu, Nick Harry. nggak marah ya bu, tapi nggak apa-apa bu ya, biar ini ya, biar lebih bagus anaknya. Kalau lihat anak kecil kurus, aduh, hati saya tertohok, saya nggak suka lihat anak-anak. Lanjut ya dok. Lanjut. Wasti, anak saya umur 8 tahun dan 5 tahun. Punya asma, obat apa yang sebaiknya selalu ada di rumah? Oh, punya asma, obat apa yang Nah, ini sebaiknya apalagi ada di musim rumah? dingin ya bu ya, jadi gampang terkena karena salah satu penyebab asma adalah cuaca dingin. Satu, anak ibu tidak boleh minum makan yang dingin-dingin ya, es, buah dari kulkas, pokoknya kulkas jauh-jauh deh bu. Satu lagi, malah perkuatlah makan yang hangat-hangat lemah bu, kayak nasi goreng digoreng lagi. Orang heran kan, oh batuk kok dikasih enggak, karena dia bukan alergi minyak, dia alergi dingin. Justru kalau dingin, dan yang alergi dingin itu bukan badannya, napasnya. Jadi diselimuti nggak mau, badannya senang dingin soalnya. Jadi makanannya yang dikasih yang berlemak-lemak, jadi hangat, badan keringetan, kuat melawan udara dingin. Satu. Terus supaya bisa apa? Ya paling ibu siapkan obat ini loh, obat batuk yang untuk asma itu loh, yang salbutamol sirup. Mungkin nanti bisa kita ini dosisnya nanti bisa kita ketika nanti atau nanti bisa saya resepkan, ibu bisa ke rumah sakit atau nanti biar kita itu. Kalau memang ibu bisa, ibu beli itu alat nebulizer bu. Jadi tengah malam pas lagi kambuh nanti dinebu anaknya. Kalau ibu belum paham cara pakainya, nanti bisa kita ajarin. Kita sudah biasa ngajarin orang di poli gimana cara memakai alat nebulizer supaya di rumah, jadi nggak ujuk-ujuk terus harus ke IGD untuk uap gitu. Apalagi anaknya 2, bisa nanti kita latih atau kita ajari cara memakai alat nebulizer ya bu. Nah, makasih pertanyaannya. Dari Najri dok, dari Woro Saputri. Siang dok. Ya. Maaf mau tanya, Ya, kemarin silakan, lupa Ibu. pas ketemu dokter. No. Anak saya usia 4 bulan, habis demam tinggi. Besok Sabtu imunisasi DBT ketiga. Boleh nggak ya dok? Terima Hari kasih. Sabtu. Ditunda aja deh bu. Coba kita kasih waktu seminggu, ya, seminggu atau 2 minggu. Nanti kita catat namanya, daftar aja. Nanti biar di tapi kalau untuk Kamis ini saya rasa belum ya. Jadi karena baru sakit demam tinggi kan. Jadi kasih waktu badannya pulih 2 minggu ya. 2 minggu deh. Dokter ini kita mohon maaf ya dok, karena waktunya Oh iya. sudah berlebih batas. Sudah mulai batas ya. Nanti bisa dijawab di komen aja deh ya. Terima kasih. Untuk audiens yang sudah bertanya cuma belum dijawab, kami mohon maaf ya, next time pasti bisa langsung dijawab. Atau Ya. datang langsung ke rumah sakit ya dok ya? Iya. Atau nanti Biar jawab di komen konsultasi ya dok ya. Nanti di komen deh. Oke, ini sekarang pengumuman pemenang ya, dari Andina Dwi. Yang kedua dari HDY Reni 99. Selamat untuk audien-audien yang sudah sudah beruntung, dan terima kasih sudah audien yang sudah bergabung. Terutama terima kasih kepada Dr. Novita yang sudah bersedia hadir memberikan informasi dan ilmu-ilmu nih dok. Pasti nempel ada asik. Terima kasih, semoga dokter tidak bosen-bosen. Oh iya, saya senang. Gitu ya. Terima kasih sahabat untuk waktunya. Semoga next time kita bisa bertemu kembali. Untuk sahabat Palang Biru Gombong selalu jaga kesehatan dan selalu jaga kesehatan. Oh iya, sebelum ini tetap DHR kan masih meningkat ini ya, Bapak Ibu ya, tolong kalau ada anak demam 3 hari tetap saya sarankan ke keluarga, ke tetangga. Anak demam 3 hari nggak sembuh-sembuh, periksalah darahnya biar ketahuan apakah itu demam berdarah apa enggak ya. Tolong juga pada nakes yang sebagai layanan pertama, tolong kalau pasien sudah demam hari ketiga periksa darah rutin biar nggak terlambat. Terima kasih. Oke, untuk sahabat terima kasih sudah bersedia gabung dan tetap semangat, selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa. Oke.